Tahap kedua, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan di zaman kasih karunia. Meskipun umat manusia di zaman hukum Taurat tahu apa itu dosa, bagaimana cara mempersembahkan korban untuk menebus dosa, dan bagaimana cara menyembah Tuhan, karena kerusakan oleh iblis, orang sering gagal untuk mematuhi hukum. Terutama pada periode akhir zaman hukum Taurat, orang semakin banyak berbuat dosa. Dan tidak ada lagi cukup korban penghapus dosa untuk menebus pelanggaran mereka. Karena tidak memiliki cukup korban penghapus dosa, orang menghadapi bahaya dihukum dan dihukum mati oleh hukum. Dan mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan dalam kesusahan. Jika pekerjaan Tuhan tetap berada di zaman hukum Taurat, semua orang akan dihukum dan dihukum mati karena berbuat dosa, dan seluruh umat manusia akan musnah. Jadi, melalui para nabi, Tuhan Yahweh memberitahu bangsa Israel bahwa Mesias akan datang sebagai korban penghapus dosa untuk menebus mereka. Nubuat itu mengatakan, karena bagi kita seorang anak telah dilahirkan, bagi kita seorang putra telah diberikan, dan lambang pemerintahan berada di bahunya, dan namanya akan disebut ajaib, penasehat, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Setelah itu, Tuhan menggenapi janjinya dengan menjadi manusia sebagai Tuhan Yesus untuk melaksanakan pekerjaan penebusan umat manusia. Dia mengakhiri zaman hukum Taurat dan mengantarkan zaman baru, zaman kasih karunia. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hidup di antara manusia berkhotbah. Bertobatlah engkau, karena kerajaan sorga sudah dekat. Dia mengajar orang-orang untuk mengakui dosa mereka dan bertobat, untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, untuk mengampuni orang lain 70 kali 7 kali, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan sebagainya. Ini memungkinkan orang untuk memahami maksud Tuhan, dan iman mereka kepada Tuhan memperoleh tujuan dan arah yang jelas, sepenuhnya membebaskan mereka dari belenggu hukum dan peraturan. Tuhan Yesus juga melakukan banyak tanda dan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengampuni dosa orang. Dia penuh dengan toleransi dan kesabaran terhadap orang-orang. Semua orang merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan, melihat betapa berharga dan indahnya Dia, dan hubungan mereka dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Pada akhirnya, Tuhan Yesus disalibkan untuk umat manusia, menjadi korban penghapus dosa yang kekal, mengampuni dosa orang sekali untuk selamanya. Sejak saat itu, selama orang mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan dan bertobat, dosa-dosa mereka akan diampuni, mereka tidak akan lagi dihukum atau dikutuk oleh hukum, dan memenuhi syarat untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan menikmati damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia melimpah yang dianugerahkan olehnya. Pekerjaan penebusan Tuhan Yesus membawa keselamatan yang luar biasa, memungkinkan umat manusia untuk bertahan hidup dan berkembang hingga hari ini. Sekarang, mari kita pertimbangkan sebuah pertanyaan. Apakah pekerjaan penebusan Tuhan Yesus selesai, berarti pekerjaan penyelamatan Tuhan sudah selesai? A. Pekerjaan penyelamatan Tuhan belum selesai, karena kita masih bisa berbuat dosa, dan Tuhan harus melakukan lebih banyak pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. B. Pekerjaan penyelamatan Tuhan telah sepenuhnya selesai, dan kita bisa langsung masuk ke kerajaan sorga. Jawaban yang benar adalah A. Pekerjaan penyelamatan Tuhan belum selesai,
karena kita masih bisa berbuat dosa dan Tuhan harus melakukan lebih banyak pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia.